dan semua. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Pada prinsipnya sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, baik yang ikut goes maupun yang tetap stay di Jakarta. Karena dari dukungan ya beliau-beliau ini semualah anggota JTB ini yang ya kita akhirnya bisa menyampaikan dan bisa menyelesaikan misi kita untuk mencapai ke Lombok gitu. Sebuah hal dan sebuah perjalanan yang cukup prestisius menurut saya karena makan waktu lama sekali gitu ya, mungkin karena Sally kelamaan di kamar mandinya, Om Awa kelamaan ngurusin gadgetnya, akhirnya ya banyak waktu terbuang ya. Oh, bukan banyak rokoknya berarti ya? Hah? Saya kalau bicara ngerokok, gue juga ngerokok. Gitu. Dan saya hanya ingin menyampaikan sedikit evaluasi dari hasil perjalanan kita ini. Memang kita masih terkendala dengan komunikasi. Seperti yang Om Adim bilang, seperti yang Om Sally bilang, dan yang baru tersampaikan oleh Om Irfan. Jadi kita satu sama lain tidak mengetahui apa dari isi hati yang ada pada saat itu. Gitu. Jadi memang kedepannya kalau bisa ya bawel-bawel lah sama teman-teman dalam perjalanan supaya kita semua saling mengetahui apa kebutuhannya pada saat itu. Kalau nggak tersampaikan ya begitu akhirnya jadi miskom aja, nggak bisa kita pahami apa kebutuhan dari teman perjalanan kita. Dan kebetulan ya saya ditunjuk sebagai leader, jadi saya fokus untuk misi itu, untuk mencapai Lombok secepat mungkin. Itu saya pernah ngomong sama Om Irfan, telat 2 hari nih, itu ayo kejar. Makanya kita maksa ya dengan beberapa kebutuhan harus nyampe Surabaya 140, kejar dalam 1 hari itu. Nah tapi kemudian ya akhirnya ya Om Irfan yang udah kelelahan. Nah terus kita coba apa namanya, tanyakan oke dalam artian oke tapi tanda kutip. Itu oke-nya kita nggak tahu sampai level mana oke-nya. Nah, coba kita apa namanya, ikuti ritmenya, tetapi ternyata Om Irfan masih belum bisa merecovery fisiknya. Akhirnya ya dengan terpaksa Om Irfan mengambil keputusan untuk kembali pulang ke Jakarta. Nah, ini yang memang perlu ditekankan, komunikasi di antara kita semua dalam di setiap perjalanan kita. Nah, tadi sudah disentil Om Wawa kelamaan packagingnya, itu emang benar, udah menjadi rahasia umum. Nah, mungkin hanya itu aja sih yang perlu saya sampaikan. Pada dasarnya ya kembali lagi kita sudah berhasil menyelesaikan misi perjalanan ini ke Lombok, dan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung dan sudah ikut berkecimpung memberikan saran, pikiran, dan dana dalam perjalanan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada yang ingin ditanyakan ke Om Sardi, silakan. Dulu planningnya itu kan keliling TV ya? Iya. Iya kan? Coba sekarang kita tunggu sampaiannya dari Om Sally dong. Iya, belum. Kamu lu nggak ikut? Udah tadi dia ikutan mulu. Kan banyakan gua ngomong daripada lu orang. Iya lu banyak, tapi kan lu nggak menceritakan apa di perjalanan lu nggak suka sama gua. Waktu lu suka sama gua tuh gimana lu ngungkapinnya? Gua tanyain dulu nih. Lu orang yang ada di sini, ada yang mau ditanyain nggak ke Om Sardi gitu loh? Ada yang tanyain nggak? Mungkin masukan dari saya, Ya nggak apa-apa, bebas aja, bebas. Om Sardi lebih peka terhadap membernya, siapa aja yang istilahnya
mereka sedang ngalamin apa, itu secara persuasif lebih ditingkatkan lagi cara komunikasinya. Jadi apaan sih lu? Siap. Belajar masukan untuk ketua tim, Kayak misalnya terus lebih terbuka gitu ya. terbuka, terus lebih aware, pendekatannya lebih aware. lebih intensif. Oh iya. Lebih intensif terhadap Jadi member. komunikasi udah. Iya, masalah komunikasi juga. Ya, artinya mungkin lebih dalam lagi gitu ya, Bang. Ya. Prosesnya lebih dalam lagi gitu ya. Lebih peka ya. Lebih peka. Sensornya lebih dibuka. Yang lain ada yang lain? Karena ini perlu. jadi gini, buat leader kan Om Sardi ya, maksudnya gini, Om Sardi pas ketika nyampe Om Sardi itu terlalu asik dengan gadgetnya untuk konten gitu. Mudah-mudahan jadi sebaiknya malam tuh sebenarnya harus ada evaluasi Om. Jadi malam tuh evaluasi, jadi kita bisa bahwa apa yang harus diperbaiki dari hari ini, terus rencana besok ke depan. Setiap perjalanan. Iya, setiap perjalanan tuh Setiap hari ya. apa day per day gitu, day review tuh sebenarnya harus dilakukan gitu. Jadi kalau Evaluasi per hari maksudnya. iya evaluasi sebenarnya kalau kita lihat Om Sardi mungkin capek juga terus atau ngejar target konten karena harus ngedit ya Atau mungkin kitanya juga memang nggak tahu ya. dia jadi Review lah. hal-hal yang kayak gitu sebenarnya tuh kita harus bangun sistem kayak gitu biar kedepannya bahwa hari ketika sampai itu atau ketika mau tidur emang kita harus briefing dulu dan ketika mau melakukan perjalanan kita harus briefing dulu juga jadi sepakat di awal itu penting banget itu aja sih. Gue tambahin sepakat di awal dan sepakat di akhir ya. Iya, sepakat di awal dan senyum di akhir. Terakhirnya itu minang sepakat yang enak. Ada jaket gua hilang. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi? Gua lagi ya. Iya, dulu Ustaz mah bebas. 3 kali udah amplopnya potong nih. Amplopnya potong. Kalau bisa gitu kan jangan Jadi kalau gua menilai dari awal sampai akhir itu ya luar biasa. Misi ini luar biasa dan berhasil. Dan ini saya ucapkan selamat untuk semua, khususnya yang peserta JBL 7 orang ini. menurut saya setengah berhasil karena Tapi- niatannya TT. Kalau saya kan saya pribadi, penilaian saya secara pribadi ini ya, karena saya nggak melihat target itu, bukan target, tahu misi ini PP, karena saya ngelihatnya sampai ke Lombok saja gitu ya. Dan bagi yang pencapaian nggak sampai Lombok juga, karena saya pribadi aja belum tentu sampai, Belum tentu ikut. belum tentu bisa ikut. Itu makanya disyukurin. Iya. Ini kita masih punya PR nih. Jalur selatan belum kita lewati. Ayo. Usian aja naik motor. Momen itu bagus. Tadi ini belum dulu tadi ya. Dapat dulu. Sini. Terus apa namanya? Lanjut. Iya. Untuk masukan juga, masukan untuk leader, untuk Om Sardi, untuk Om Sardi ini yang saya sayangkan waktu itu, ini secara pribadi. Saat Om Irfan pulang, saya berharap tuh ada yang ditemenin dulu sampai dia naik bus, itu doang. Kalau saya di posisi Om Irfan itu juga kondisi sakit, saya harus menunggu di situ satu malaman itu, satu harian, karena kan saya nggak tahu nih kondisinya juga Om Irfan seperti apa, saya nggak tahu. Makanya waktu di grup juga saya sampaikan supaya Om Irfan cek dulu ke dokter deh gitu, karena kan saya nggak tahu kondisinya sebelumnya. Ini cuma masukan aja, bukan cuma pada saat ekspedisi JBL kemarin. Untuk berikutnya apabila memang ada anggota grup kita yang perjalanan itu misinya dia sakit, paling nggak kita mengawal sampai naik bus atau nunggu lah sampai dia naik bus lah gitu paling nggak. Jadi kita tahu nih aman gitu. Karena kan dalam satu hari itu kalau dia menunggu dari malam sampai pagi, kita nggak tahu kondisinya nih kayak gimana nih. Gitu ya. Kita lupain dulu ya target kita nih. Karena kalau misalnya malam itu juga kan paling nggak kita istirahat. Kita bisa istirahat di situ juga sebetulnya kan. Sambil nunggu kita bisa istirahat. Cuma itu doang sih masukan saya. Jadi Kalau pada saat itu ya kita udah sepakat sama Irfan juga gitu. Jadi bukan kita ninggalin gitu aja. Jadi udah ada lah kita. nah dealnya, nah di situ Sebenarnya ada jalan tengahnya. Ada jalan di situ dealnya saya nggak tahu Iya, ya. iya, itu.
Cuma kan karena saya pribadi saya ngelihat dari jauh. dari jauh aja, karena deal-deal yang ada di lapangan saya nggak paham, karena saya ngelihat dari postingan-postingan aja. Yang saya harapkan ya dalam satu tim ini kita emang ada saling pedulian, terutama untuk kesehatan dan keselamatan ya Pak De ya. Betul ya Pak De ya, jangan sampai di tim kita ini ada yang kenapa-napa yang nggak kita harapkan. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kan gua nggak pakai salam. Oh, nggak pakai. Ya udah boleh. Oke, terima kasih Om Sani. Ya, kalau pakai begitu Ada yang mau disampaikan? Maaf, aku pamit dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eka. Enggak, Mbak. Oh, belum. Mbak Eka mau pamit dulu, Mbak. Enggak apa-apa, Bapak. Buru. Mbak Eka mau pamit. Gue suntik maaf nih. Masih kangen ya sama gue ya. Ya udah Jatur. Oh, makasih Om. Sama-sama. Budi, mau kemana Om Budi? Kita ketemu lagi ya. Mbak Eka sama-sama ya. Oh iya. Mau kemana? Iya. Oh. Iya. Waduh. Ini baru nih. Ini kayaknya salah satu cara nggak paham. Iya benar. Aku masuk jet aja karena beliau. Berapa jarak? Kita bikin program ke depan. Kita bikin program ke depan tuh. Kita mau touring berapa hari? Misalnya 5 orang dari berbagai waktu. Kita punya waktu 10 hari misalnya. 10 hari bisa sampai mana nih? Agak misalnya ayo izin kantor berapa hari? Om Seri izin kantor berapa hari? Gabung dulu. Kalau ketemunya 10 hari ini. 10 hari adalah kita bisa ngitung jarak Jogja. Kita bisa touring Jogja nih. Jadi kita temukan 2 hari. Nah, berapa hari kita bisa punya waktu? Bukan jaraknya kita ambil. Misalnya saya mau Kelompok udah pasti minimal 15 hari. Itu kalau yang kerja kan repot. Pasti tambah cuti. Jadi kalau touring, berapa hari nih? Makanya kalau kawan-kawan touring senior, berapa hari nih kita keluyuran nih? Artinya kita 10 hari ke Jogja nih, ke Semarang kita ngomong. Nah, Jadi jumlah hari itu hari dulu kemudian lahir program. Nah, kenapa? Kalau hari misalnya Pak Ustadz, saya di kantor hanya punya waktu sekian, tambah cuti sekian. Saya punya waktu 15 hari, 5 hari untuk di rumah. 10 hari saya bisa. Kampung, siapa yang bisa 10 hari ini? 4 orang, ya udah 4 orang itu berangkat. 10 hari baru kita hitung. 10 hari kemarin sampai mana? Untuk santai jalur selatan sampai Jogja nih. Solo Jogja, jalur selatan. Nah gitu caranya. Bukan kilometernya, tapi harinya, sehingga aman. Lalu kedua, review kedua, soal panir. Ya. Soal panir. Panir itu berdasarkan hari juga. 2 hari berapa kita bawa, 1 minggu berapa, 10 hari berapa, lebih dari 2 minggu berapa. Panir depan kita pakai panir berapa? Panir bisa panir 2 di belakang. Belakang ini bekal. Depan itu baju ganti harian, yang harian. Depan lagi itu madu, makanan segala macam. Jadi kita tidak bongkar lagi. Yang kita bongkar di belakang ini adalah tenda. Kalau kita perlu tenda, maka taruh di paling bawah. Jadi nggak dibongkar lagi. Jadi jangan semua dibongkar. Itu soal panir. Kemudian soal waktu. Ketiga, soal leader jalan yang seperti saya sudah terangkan depan. Ini semua melahirkan mekanisme dan trik untuk kita bergerak ke depan. Pada prinsipnya ini sudah bagus dan memang eksplorasinya ini memang eksplorasi yang paling hebat karena nggak ada pengalaman. Saya lihat semangat aja. Nah dari sini keluarlah evaluasi bagaimana cara menangani kawan sakit, bagaimana misalnya Bang Sardi harus pada target Lombok. Nah sementara Lombok tinggal 300 kilo. Bang Irfan sakit, saya memang minta kalau sakit pulang. Karena dia udah sampai, udah target. Nggak ada masalah. Nah yang 3 ini yang berangkat. Terus kenapa nggak perlu balik goes? Nggak perlu balik goes. Karena hitung-hitungannya salah. Saya udah bilang itu hitungan salah. Nggak bisa kita hitung-hitungan
kalau touring itu seperti itu, hitung touring itu berapa hari gua punya waktu nih, kan gua kerja nih, gua mikir anak nih, oh paling tinggi 15 hari, kalau gua 15 hari sampai sana mesti wajib loading, nggak bisa nggak, harus loading ulang terus naik bis, misalnya nggak bisa, gua goes lagi nggak mungkin, gua perlu waktu 2 hari, 1 bulan. Luar semuanya. Waalaikumsalam. Yo, hati-hati Om. Cara touring itu Bang Ferry. Bubur ya. Iya. Nanti kalau misalnya kita punya waktu kosong 3 hari, wah sampai Gunung Bunder aja deh. Kita goes hari Sabtu, camping 1 malam, Minggu balik, Senin recovery, 2 hari, sampai Gunung Bunder. Atau sampai kita kemah kemarin di mana? Sukamantri, saya TikTok itu. Saya TikTok ini kan. Kenapa? Ada Bang Irfan, Mas Budi, bareng saya finish pertama kan. Beliau kan ketemu saya udah turun. Ini kan ketemu di jalan nih. Nah seperti itulah sebenarnya perjalanan yang saya bayangkan secara. Jadi no problem, nggak ada masalah. Kita kan pernah naik bareng nih kan. Kita naik bareng di Sukamantri, saya TikTok. Itu kalau dihitung kan 180 kilo. Saya TikTok 180 kilo. Kenapa saya TikTok? Saya harus menghargai istri saya, almarhumah. Karena saya tidak izin. Saya tidak izin nginap. Komitmen itu harus dibawa. Walaupun saya pingin nginap, pingin sekali nginap, udah sore, udah hampir malam, saya turun dari bawah, kan maghrib ketemu beliau di jalan. Masih ngangkat di jalan batu itu. Saya turun, nama Kadam. Tapi saya harus komit dengan istri saya, almarhum. Kenapa? Soal trust, soal kepercayaan. Ini kembali ke soal waktu tadi, Bang Seli. Kalau touring itu kita tanya, Pak Ustadz, berapa hari ini? Oh kita punya waktu 10 hari nih kata beliau. 10 hari kita hitung 10 hari santai apa cepet nih. Kalau 10 hari cepet kita agak cepet kita harus naik Surabaya. Kalau santai lain selatan sampai Jogja. Jogja paling 5 hari apa 7 hari. 3 hari masih bisa explore Jogja. Pulang loading. Pulang jangan goes lagi, loading aja. Nah itu gunanya, itu hitungannya. Makanya kemarin kalau obsesi beliau PP itu kan semangat aja, semangat. Nah, bagaimana mengulang yang sisa itu? Bang Irfan udah sampai Situbondo, loading sampai Situbondo, nggak usah diulang lagi. Loading sampai Situbondo putar lagi Banyuwangi. Nah, itu cara hitung-hitungan. Sehingga ini nggak usah diulang lagi. Kita udah sampai kan, misalnya sampai Banyuwangi, beliau ini sampai Banyuwangi, kita loadingnya sampai Banyuwangi. Banyuwangi lewat selatan sampai Jakarta itulah PR kita, dan itu banyak destinasi sampai Jember, di lereng Gunung Raung itu kita rasa nggak bakal pulang. Tempatnya indah banget. Glenmore, itu daerah namanya Glenmore tuh ya. Kemudian sampai Malang, itu banyak yang harus dieksplorasi. Belum lagi kita siksak Bondowoso, putar gini, itu nggak akan selesai. Makanya stay touring itu adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Saya kira ke depan kita tinggal nyari waktu aja Bang Seli. Berapa hari kita punya waktu nih? 3 hari sampai sini, 5 hari sampai sini. Jadi jangan main jarak. Kemarin ada yang bilang, Om kita dia bangga sekali Jakarta Bali sekian kilo. Itu kan saya kan ketawa, saya tahu betul, saya bukan ngecilin. John yang kawan kita, nggak ada kita hitung-hitungan touring kilometer. Itu road bike. Itu road bike. Kalau touring ini orang pindah rumah, betul Pak? Berapa hari ini kita ngeluyur nih? Berapa hari kita ngelayat? Hari Pak ngitungnya. Nah, kita bisa aja 1 bulan, hanya sampai Surabaya. Kita explore betul jalan. Kita di Demak, kita explore. Sampai Pati, kita explore. Bisa aja 1 bulan. Nah, itu touring. Jadi nggak bisa kita tanya, pasang kaos gede-gede 1.400 Jakarta Bali. Emang mau ngapain lu pakai touring? Itu bukan road bike. Finisher ya? Nggak boleh. Kita bisa berapa hari? Ah, itu caranya, itu trik-triknya. Jadi semua oke, semua bagus. Nggak ada masalah, dan saya bangga betul dengan itu. Luar biasa. Saya belum tentu bisa. Saat ini saya kan harus recovery. Walaupun saya udah kalau dipakai Strava itu sudah sampai 20.000 kilometer lah kalau diakumulasi. Tapi itu kan bukan hal yang harus dibanggakan. Karena yang pencapaian itu kan saya udah hentikan Strava itu. Karena memperbudak saya.
Ikut juga saya. Saya serapa itu sudah 5 tahun yang lalu saya buang. Dengerin tuh, Mawa. Gue ikut-ikutan lading. Saya masih. Karena buat kenangan saya. Ya. Ini bayangkan, kita Kenangan bangga perjalanan. 80 Iya. km Elephant Games Review. di Nawak. Sotoloyo ini nggak ada, nggak main tuh. Nggak main untuk kita. Touring itu nggak main. Nah pokoknya hitung-hitung kita berapa hari ini. Nah, besok lagi kita touring, ketua. Berapa hari ini kita nganggur nih Bang Seli? Nah gitu aja. 3 hari belum bunder aja dong. 3 bulan nih dia 3 bulan. Ya 3 bulan udah selesai kita. Dari kilometer 0 Indonesia Aceh. Mau ke Mekah tapi nyasar. Iya. Mekah Nyasar 8 kemana? bulan. 6 bulan. Pattaya. Jadi itu hitungan dulu Menongkrong ya, gitu. hari ya. Mau ganti Jadi kelamin jaga nih. jarak. Besok lagi bro. Saya punya waktu 20 hari. 20 hari gua tujuan sampai kemana nih? Oh gua ambil jalur selatan. Nah, kita ke Jogja dong. Main selatan sentuh. Tasik lewat Cipatujah, Cilacap. Wah itu ngeri-ngeri sedap tak jalannya. Nah, Cipatujah pernah dengar kan? Nah, Cipatujah tuh. Itu Cipatujah itu saya pernah nginap Pak. Kawan saya keliru ngomong Pak. Suka enggak bener, gitu Pak Ustaz. Keringatnya keluar darah. Darah Pak. Saya antara percaya nggak percaya. Saya bilang kamu ngapain? Tukang goes juga. Goes. Oh bareng. Iya bareng, 3 orang. Ya, Paket. dia pipis sembarangan. Cipatujah itu kan tahu sendiri Pak. Tasik yang pinggir jalan, pinggir laut itu. Dan jalan ini. Aduh, bagaimana solusinya kan gitu ditanya. Saya datang ke cari masjid, saya tanya Pak begini. Oh datang ke sana. Nah Cipatujah itu sama dengan daerah ya suka tidak suka, benar tidak benar. Orang bilang magicnya kuat. Jadi kesalahan kayak begitu itu harus kita hindari. Jadi non teknis. Non teknis. Sampai kami Cilacap. Cilacap tuh dengan Cipatujah 38 kilo Pak. 3 hari baru tembus. 3 hari bos. Rolling ya? Perasaan bukan, nggak ada rolling, perasaan jalannya. Wah, nggak deket. Orang lihat kami mutar aja Pak. Kok dia lagi gitu ya? Asli. Udah nih. Sampai itu bagus. Serapanya gede banget serapanya. Perasaan kita wah udah dekat. Nggak jalan serapanya mana? Itu kalau orang sama, karena juga penunggu itu mungkin senang. Tapi kalau saya lihat dulu lewat aja loh. Dorong malah nih. Dorong. Nah, artinya bahwa itulah menariknya touring. Banyak kawan-kawan kita juga yang meninggal, seperti yang meninggal di Nepal. Yang Nepal itu yang Bogor dulu ditabrak sampai masuk jurang baru kita tahu. Kami yang mengevakuasi. Patungan, KBRI-nya juga geblek, masa warganya sampai di situ jatuh. Kami patungan Pak Irfan untuk mengangkat, membawa sampai ke Bogor. Nah itulah gunanya kita bersaudara sebagai ini. Jadi perasaan-perasaan egosentris kita buang. Kita bisa berkumpul aja dan bersyukur. Jangan ada kita saling menghakimi. Kita sudah bisa bersilaturahim begini, bisa kenal, bisa bersilaturahim tanpa menghitung kelas kita. Itu sudah lebih dari cukup. Nah itu substansi. Untuk next time kalau kita touring jarak jauh lagi yang harus diperhatikan itu pertama yang harus Di dalam tas ngomong juga. Kepret juga. yang harus jadi catatan itu buat gua dan semuanya. Yang pertama itu pastikan kita waktunya tuh memang udah jelas kosong berapa hari. Kayak tadi Om Camat bilang, kita punya waktu berapa hari, 10, 20, 30 itu udah ketahuan kosong. Nggak dari masing-masing berapa orang yang mau berangkat, oh ada yang 10, ada yang 8, ada yang 9. Nah dari angka-angka itu mau dicocokinnya berapa hari. Nah gitu ya kan, ngambil tengahnya ya. Gitu. Yang benar-benar kosong ya. Ya jadi gitu ya kan, karena terus nanti mau pulangnya
PP lagi apa mau loading. Mungkin kan kalau yang kerja pasti loading. Nah kalau yang masih ada waktu 2 orang atau 1 orang mau goes lagi sendiri, oke nggak apa-apa mungkin gitu ya, tapi harus diperkuat tekadnya gitu. Itu terus selanjutnya itu yang gue catat ke minimalisir barang kehilangan. Karena kan kemarin gue udah kehilangan 2 ya, sarung tangan itu hilangnya agak aneh karena kita udah di tempat resting. Kedua itu gue ATM iya. ATM gue hilang itu pas sampai di Lombok, pas di NTB. Jadi hilangnya itu enggak, jadi ketinggalan. Ini kan buku keuangan gue nih. Jadi ATM itu kan biar gue nggak kelihatan sama orang, kan gue taruh di bawah sini, terus gue taruh di meja. Nah pas yang gue ambil itu kayaknya mungkin setelah gue ngapa-ngapain yang keangkat ini doang. Nah yang ini nggak keambil, kan udah mau jalan. Nah ya gue berdoa aja. Gue nyari bank susah di situ kemarin pas di Lombok, terus ini juga nggak ada waktunya soalnya. Nah terus tapi setelah gue cross check ke bank sampai Jakarta aman gitu. Nah ya itu gue tanya ke bank, sempat ada yang transaksi. Ada yang usaha nggak? Oh nggak ada, katanya nggak ada yang koneksi. Oh gitu. Itu jatuh. Iya, berarti memang jatuh, mungkin takutnya di papan itu Tertinggal lah. sambungan ada selaknya takutnya gitu. Nah itu udah aman. Nah terus jadi buat teman-teman itu kayak siapa lagi yang kehilangan? Pembawa ada nggak? Oh lampu. Tuh, pembawa. Tapi lampu sebenarnya gue udah simpen itu, gue comotin gue nggak pakai, gue taruh mana gue nggak ada. Ya pembawa. Terus Om Irfan jaket. Terus siapa lagi? 2, topi 2. Lalu topi 2 ya kan, coba. Topi apaan? Coba bayangin. Topi itu sama topi pet. Topi dari gua dihilangin, coba anggapnya apa coba? Tapi ini sih kayak karena itu nih masalah orang tua kayaknya. Ya, jadi coba kalau topinya dia sendiri kan nggak apa, tapi dari gua yang kayak gitu dihilangin coba ya kan dong. Kan nggak bener kan? Ini mau dikumpulin lagi, namanya mau diganti lagi katanya. Oh itu jadi salah guna.